Ramadan dimuliakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Petunjuk buat manusia. Jadi bukan cuma sekedar dihatamin, balapan ngapal sama bini. Emang bini juga suka manas-manasin. Ya duluan dari awal Ramadan udah 2 juz, kita belum megang Quran, betul? Ya. Kamu udah ngaji? Aku udah 2 juz. Kita digituin kan panas, kayak dikepot, betul? Wah, emang lu doang yang bisa, aku juga bisa. Aneh 3 juz. Dibalap lagi, dipelipir 5 juz. Masya Allah. Kayak sampai juz kesekian kita nanya, dia sombong. Aku sudah juz 26. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Surat apa? Wallahu alam. Itu masalah itu. Ngapal nggak tahu merek, ini begini yang paling bahaya. Jadi kayak orang on the back, naik motor jalan, di tengah motor siapa? Motor orang gue pakai gitu, model gitu. Main jalan aja nggak tahu motor siapa ini bahaya nih. Baca Quran juga sama, ini Quran hudan, petunjuk linnas buat manusia. Kalau ente baca nggak tertunjuki buat apa? Itu petunjuk jalan Bogor kanan, Jakarta kiri, itu baca loh. Kalau baca lah, tapi berapa petunjuk apa katanya? Nggak bisa begitu. Quran sama. Untungnya nih di bulan Ramadan ada ihtisab bro. Walaupun ente nggak paham per huruf 10 nilainya. Tuh. Tapi kan kalau bulan lain sayang di Quran. Ya sayang. Kalau udah bulan Ramadan mah asik bro. Ada yang curhat, Ustaz Subhan. Ini jangan ngomong-ngomong tadi. Ya lu belum ngomong orang, ngomong dulu. Begini Ustaz, ini kan Anda kan baru taubat dan ini Iqra 2 juga belum hatam-hatam nih Ustaz. Terus kenapa? Anda pengen hatam Quran gimana caranya Ustaz? Waduh susah nih. Ente jangan nanya sama Ane nih, kan pahalanya ke Allah, ngomong ke Allah langsung aja dia bilang gitu. Kalau susah dan Anda pengen hatam Ustaz, cuma belum lancar. Begini bro, ini Ramadan. Islam itu yusrun, agama gampang bro. Ente kuat gak kuda-kuda main silat, kuat tat, muay thai tat. Oh Masya Allah tat. Apa yang Anda gak masukin kalau bicara silat, tenang aja tat. Kuda-kuda kuat. Oke, kuda-kuda kuat, cakep, sehat loh, sehat. Ntar lo cari di Bogor yang sholat taraweh 1 juz 1 malam. Emang ada tat banyak kalau cari. Lo nggak mau nyari jadi nggak ketemu ya. Banyak. Terus jadi makmum. Jadi makmum di belakang imam yang 1 juz. Kata Rasul, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Lo nggak usah jago baca Quran, pahala imam, pahala ente. 1 malam 1 juz, 30 malam 30 juz. Cakep gak? Cuma Ramadan doang, bulan lain gak ketemu. Ramadan kemudahan. Sampai kata Nabi apa? Futiyat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghuliqat abwabun nar walam yufta minha bab. Dibuka semua pintu surga, nggak ada yang tertutup. Dan tertutup semua pintu neraka, nggak ada yang terbuka. Artinya kan pintu surga gaib, mata belum ngelihat. Kan pintu neraka gaib, mata belum ngelihat, betul. Tapi yang dimaksud di sini apa? Ya ini terbuka pintu surga, banyaknya kemudahan-kemudahan yang Allah buka. Ya, contohnya tadi tuh, orang baru taubat belum lancar baca Quran juga bisa hatam 30 juz, maksudnya itu. Itu contoh yang paling gampang gitu. Ya, orang dapat pahala seperti orang yang puasa walaupun puasanya belum maksimal, masih qaul zur wal amalu bihi, masih rofas, masih fusuh, ya, yang dilarang-larang masih dikerjain lah ya. Tapi dia apa? Gemar memberi makan orang yang berpuasa. Nih kita teman-teman Bogor nih, ya, membuka donasi, ya. Ini mengajak bukan kita nggak nimbrung, ya. Teman-teman jangan salah sangka nih. Di chapter Bogor nih membuka donasi buat takjil, buat iftar, donasi buka puasa nih. Kita duluan, kita ngajak. Enggak juga nggak apa-apa, ya. Insya Allah. Tapi kita memang sudah jalan. Maksudnya apa? Ayo berbagi. Karena buat kami mengajak itu ada pahala. Tapi lebih daripada mengajak, kami juga langsung action. Sehingga pahalanya ini berlipat ganda. Masya Allah. Coba di bulan Ramadan.
Nah, ketika condong dengan yang namanya dunia, akhirnya lupa bahwa hidup ini untuk akhirat, bukan cuma untuk dunia. Makanya turun syariat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Itu tujuannya apa? Untuk mencegah keburukan terjadi, bro. Ya, keburukan tercegah. Ya, semua ibadah di Islam ini akan menolak keburukan yang bakal dilakukan. Ini puasa. Kalau kita beriman seperti ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, enggak semua dong, yang beriman aja dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Ente beriman, ente puasa. Puasa junnah. Yastajinu bihal abdu minan nar, akan terlindungi kalian dengan puasa karena iman yang kalian miliki. Tapi kalau iman tidak kalian miliki dan tidak kalian up iman tersebut, ya, nggak dicun up tuh iman, udah. Puasa mah sekedar gugur kewajiban, nggak makan nggak minum dari pagi. Ya, sementara ada hadis yang mengatakan, man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayadda ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada qaula zur, orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya di dalam bulan Ramadan dia berpuasa, falaysa lillah, Allah tidak punya hak memberikan pahala dari apa? Ayat at-ta'amahu wa syarabahu, yang dia perbuat meninggalkan makan dan minum di siang hari. Ya, itu yang pertama, kecenderungan sama dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, kolab akhirat. Tapi kalau dia sudah targetnya akhirat, dunia keambil dengan sendirinya. Ya, makanya syariat diturunkan untuk diingatkan tuh. Surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki maupun perempuan, kalau syariat sudah diturunkan, kecuali mengikuti syariat tersebut. Samina wa ta'ala. Nah, kita berharap seperti itu nih, bro, mudah untuk melakukan kebaikan tersebut, ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, penyebab orang berbuat dosa yang kedua, terlalu bodoh terhadap agama Allah. Terlalu bodoh terhadap agama Allah. Agama Allah apa yang dimaksud? Ya Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diakui oleh Allah ya Islam. Dan dia terlalu bodoh untuk urusan agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Rasul. Bukan Islam abang-abangan, bukan Islam made in manusia modern. Ya, Islam yang dibikin sama manusia. Karena ada segelintir orang berkeyakinan agama bukan dari langit katanya. Kan tuh orang, betul ya? Dan buat apa ayat mengatakan tanazzalul malaikati warruhu fiha? Itu malaikat turun dari langit bawa syariat, bawa Quran. Dibilang agama bukan dari langit. Emang biskuit dicetak sama pabrik? Kan enggak. Agama dari langit. Kita terlalu bodoh atau jangan-jangan kepinteran, over. Jadi akhirnya merekayasa agama. Ya, kerusakannya sih sudah jelas. Biasanya orang kalau udah mulai benci sama agama tuh karena harta, tahta, wanita, itu aja sih. Apalagi kita orang laki, pejabat-pejabat laki nih kolab sama tiga ini. Yang tadinya ngerti agama, ustadz, guru, istiqomah dalam mengajar, dunia pas-pasan, dijanjikan dunia. Jadi biong-biong ini apa, importir, mulai nyaman tuh. Mulai kenal dunia, kenal tahta, kedudukan jabatan, kenal perempuan, agama kalah. Terjadi. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati nih, kita kalau udah sering dengar kayak begini nih, jangan bercanda sama dosa. Kalau gue mau kuat biar jadi pejabat, belum tentu. Hati-hati, jangan suka begitu. Soalnya anak jadi ini, anak gini. Itu teori, bro. Ya mudah-mudahan ente kuat, tapi tetap ya jaga diri. Zikir pagi petang jangan dikurangin. Duduk di majelis ulama, walaupun udah jadi ulama, duduk di majelis ulama. Kita kalau di Madinah tuh duduk di majelis para ulama tuh, masya Allah ya. Itu ulama-ulama lain juga duduk saling mendengarkan. Ya, sahabat udah berbicara tentang ilmu, sahabat lain duduk dengerin. Ima merevisi yang sudah ada dalam hafalan atau menambah hafalan yang belum ada. Ya, jangan sungkan untuk seperti itu, karena Imam Syafi'i saja mau mendengar hadis-hadis dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kan nggak semua sampai hadis pada beliau, betul? Nah,
Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Artinya apa? Sampai kapanpun teman-teman MBI jangan pernah tidak belajar. Sampai kapanpun. Imam Ahmad ditanya sama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sampai kapan aku belajar wahai ayahku? Sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Kalau perlu mayit ajarkan, talqinkan, ajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan yang mau meninggal ini la ilaha illallah. Sampai mau mati saja suruh belajar la ilaha. Kita jangan bosan, ya, karena penting. Kajian tauhid gini jangan lelah telinga mendengar, karena kita berlama-lama latihan usul salasa saja sampai saat ini belum hafal nama Allah. Kita belum paham tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Kita belum mengerti tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid talab wal qasdu, kita belum mengerti sama sekali. Udah gitu sudah beramal soleh, ya wajar kalau gampang kolab. Setan, masya Allah. Adam di sorga bisa keluar dari sorga, itu setan tuh. Apalagi kita yang belum tahu sorga, betul kan? Lebih susah lagi ke sorga. Yang udah di sorga bisa dibedol keluar. Yang dipakai perempuan, tuh perempuan. Hati-hati nih perempuan yang nyaksiin juga, ya. Punya power kalian untuk merusak agama laki-laki. Ya. Makanya lihat, Adam di sorga bisa keluar gara-gara perempuan, coba. Makanya ente jangan sok-sokan, anak si kuat, enggak kuat, jangan sok-sokan udah ya. Hasan Zuad nikah ente, nggak usah coba-coba, nggak kuat, ente nggak mahal kuat, udah ya, jangan ya ente, jangan sok-sokan udah. Ya. Karena fitnahnya ini dahsyat. Adam nabi di sorga bisa keluar, ente yang bukan nabi silsilahnya wallahu alam semua, fulan bin wallahu alam nggak tahu nasab gitu ya, yang remeng, yang jelas nasabnya saja nggak kuat. Kita minta tolong sama Allah, betul? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah. Jangan pernah kau balikan lagi hati ini pada kemaksiatan setelah kau berikan hidayah, ya Allah. Masya Allah ya. Terlalu bodoh masalah agama, betul. Makanya belajar. Obat bodoh ya belajar. Belajar di mana? Majelis ulama, duduk di tempat ustaz. Lihat ulama, online nggak ada masalah kayak begini online. Ribuan yang nonton langsungin. Wasilahnya apa? Teman-teman dari chapter Bogor MBI. Masya Allah. Pahala mereka, pahala antum ribuan loh bro. Masya Allah ya. Ayo tetap belajar, jangan jadi orang bodoh. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 39 itu, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Afan, ini surat ke-39 ayat 9 Az-Zumar. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Oh beda, ya beda. Nah kalau beda, ayo dong belajar supaya beda kita dengan yang lain. Biker banyak di mana-mana, pengikut salaful ummah, salafus soleh yang terbaik. Ya, nggak usah kita expose. Anak ini pengikut salafus soleh nih, tapi tingkah laku kita nggak seperti, hati-hati ya. Motor begitu, biker banyak, tapi yang ada di wadah MBI nggak semua. Nah kalau antum sudah punya label MBI, ada apa logonya ini, waduh ini tanggung jawab berat nih bro. Ente masih ngelanggar lampu lalu lintas mah kelewatan ya. Motor masih bodong mah, waduh ya. Kan main zaman Umar sih dipecut ente kalau begini ya. Apalagi apa namanya pajak mati, waduh. Ngomong agama pajak mati gimana sih? Ya demi Allah, orang kalau sudah kesentuh agama beda bro. Ya walaupun sempurna milik Allah ya, cuma paling enggak kita bisa jadi lebih baik. Karena ayat tadi nih Az-Zumar ya ayat 9 tadi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Kajian aja nih menjelang berbuka. Kalau kita berilmu ya kagak dibikin repot. Banyak panitia-panitia buka puasa bersama. Itu kalau kajian kultum berbuka, itu kadang-kadang ustadz masih ngomong, azan udah berbunyi. Kalau yang berilmu tidak, menjelang berbuka mustajab doa. Ya, panitia berilmu akan bilang, Ustaz, kalau bisa ntar 10-15 menit sebelum terbenam matahari, ini jam 6-an Ustaz. Ya, selesai kajian Ustaz. Oh Masya Allah. Kita biar pada berdoa semua tadi cakep.
ada yang nyaut doanya apa aja Ustaz? Doa sih apa aja bebas. Gak usah berantem. Itu mau Rabbi firli wali walidaya, Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbi habli minas solihin, amsayna wa amsal muluk lillah, Allahumma lakasumtu. Boleh gak? Doa mau boleh, Bu. Doa boleh. Masuk terbenam matahari, ambil air, baca bismillah, minum. Baru dhahabat dhoma wa batalatil wasal. Ya kalau buka puasa Allah malah kasum itu kagak ada. Cuma itu doa, boleh gak? Ya boleh, hanya dia nggak mengkelahi. Jadi nggak berantem, doa bebas. Ente pakai bahasa Bogor boleh. Oh Gusti Allah ya Tuhan, boleh terserah. Boleh, masya Allah. Tapi kalau ketika masuk waktu berbuka, itu contoh nih. Nabi ambil rutop atau air manis, ya, Bismillah. Atau bismillah. Berasa basah baru nyaut dhahabal dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kita bikin tuh video pendek itu ngeronda bareng Bang Suban tuh. Ya, biar pada tahu tuh. Ya karena ada juga nih teman-teman, temenannya masih pakai Allah malah kasonto. Orang begini nih yang bikin bengkelai yang begini nih ulang. Duduk dulu sini. Dhahabat dhoma, wah betul itu. Lu juga sama, kata begitu nanti. Itu dhahabat dhoma kalau udah basah, baru dhahabat. Belum basah udah dhahabat dhoma. Lu popiok pala begini basah. Hah, kalau ngomong. Ini yang begini-begini nih yang kadang-kadang bikin recet nih kalau orang sana bilang nih. Jadi akhirnya ngeganggu muamalah kita nih. Jangan suka, aduh kegalakan kagak pugu, ya. Ini bahasa agama nih asik bro. Maka tadi doa mah apa aja, doa mah silakan. Karena nggak ada satu hadis pun yang sahih tentang doa berbuka puasa. Kecuali riwayat Imam Abu Dawud, itu pun hasan. Tadi dhahabat dhoma. Ulama nggak berkhilaf baca bis. Asik gak? Asik. Agama tuh asik bro. Ya. Nggak jadi kaku kita beragama. Ini mah gara-gara pindah dhahabat dhoma jadi kaku. Sorry ya, gua dhahabat dhoma. Allah malah kasum. Ini begini-begini. Aduh, ya orang kalau pakai sepatu kiri kanan beda nomor begini nih. Ya. Jadi sarafnya kejepit. Ya janganlah. Hati-hati nih. Yang kedua tuh ya, terlalu bodoh urusan. Yang ketiga, taklid buta. Orang tuh bikin dosa karena taklid buta. Taklid a'ma, apa? Ikut-ikutan. Beragama ikut-ikutan. Tuh. Jadi kayak orang sok-sokan. Orang ngeliat tabrakan, pengen tahu aja. Enggak bisa bilang apa? Enggak. Saya saudaranya. Tapi enggak boleh. Saya saudaranya, saya pengen lihat. Saking fudul pengen tahu tuh. Oh, masuk pas dilihat anak monyet ketabrak betul lu saudaranya lu. Makanya jangan sok tahu. Orang monyet kita bukan saudaranya. Tuh saudara lu tuh ketabrak. Jangan. Orang kalau sok tahu tuh begitu, bro. Ya jangan. Hidup jangan sok tahu, jangan ya. Agama ini jangan sok tahu. Jangan taklidil a'mah. Ya, kalau nggak tahu tanya. Nggak jadi jatuh diri kita kalau nanya. Sekarang bisa online, bisa video call, bisa telepon. Ustaz, Ustaz mau nanya, Ustaz, tanya. Ente nih di Bogor nih beruntung banget banyak ustaz tanya.